Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Banker Kreatif. Inilah gambaran dan suasana kota Jember di tahun 2020. Namun tahukah dir sekalian bahwa aktivitas di wilayah Kabupaten Jember ini ternyata telah ada sejak zaman prasejarah, yakni di masa kebudayaan Megalitikum. Di masa sekitar 2500 hingga 250 sebelum Masehi. Betulkah demikian? Ayo bersama kita coba telusuri jejak-jejak dan berbagai buktinya ya. Selamat menyaksikan. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Selamat siang Mas. Siang Pak. Eh, ini Pak, ini lihat-lihat apa Monggo. namanya kawasan ini. Dari mana, Mas? Saya dari Jember, Pak Oh. Joko, dari daerah kampus. Oh, Kalau boleh tahu Pak, apa namanya di sini Bapak sebagai apa? Saya di Jember ini sebagai petugas dari Balai Pelestarian Budaya juga membawai teman-teman di wilayah sebagai koordinator wilayah. Di Jember ini kita untuk apa tuh memantau perpeliharaan dari kita. Jadi seluruh Jember Bapak yang Ya, memantau seluruh ya. Iya, iya. Kalau Pak sebelah ini apa Pak? Kalau saya sendiri atas nama Pak Sudarman, nama aslinya Abdurrahim, angkatan tahun 85 yang menjadi Jepel Situs Deplang. Juru pelihara ya Pak ya, khusus di di kawasan Kabupaten ini. Deplang. Pak, apa namanya, bisa nggak dijelaskan kira-kira yang ada dalam kawasan ini itu apa saja Mungkin yang ada di sini koleksi-koleksinya. koleksinya? Monggo Mas, untuk saat ini yang ada seperti batu ini Mas, batu menhir. Ini menhir Pak ya? Ini batu menhir. Ini salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Saya Jawa Salah satu Mas, salah satunya. Jadi enggak salah satu yang terbesar. Fungsi dari menhir itu sendiri adalah sebagai satu pemujaan dan untuk persembahan dari mereka untuk nenek moyang mereka Ada masa itu pada ya Pak? masa megalitik. Kemudian ada batu kenong. Ini namanya batu Ini kenong. batu kenong. Batu Kenong Tunggal. Batu kenong, ya. Istilah kenong ini dari mana Pak? Enggak, Nama- dinamakan kenong. kita ambil aja kenong karena ini ada semacam kenong yang dibuat. Oh gitu. Ya. Seperti gamelan itu ada Seperti gamelan. anunya ya, ada Ya, yang timbul ya. ada yang timbul. Gamelan. Atau batu silindris ya. Nah, fungsinya sendiri Mas, banyak narasumber tuh yang berbeda-beda, tetapi itu bisa kita apa ya, kita bisa dibuktikan oleh mereka bahwa memang benar salah satunya untuk persembahan juga.
Karena batu ini kita temukan juga menyebar di persawahan ada, kemudian di sungai juga ada, kemudian di areal-areal itu juga ada, areal-areal perumahan. Ya. Sebar di banyak tempat gitu, Oh, Pak. pusat, Ya? Tidak ya, khusus di betul. satu tempat. Nggak Ya? khusus satu tempat. Oke. Tuh, Ini batu- kenong. iya, Ini juga kenong juga, Pak. yang Sama ini? kenong. Ada kenong tunggal, ada kenong ganda. Ya. Maksudnya Salah ganda. satu ganda ini contoh yang ganda. Tapi ini sudah tergerus. Nah. Ini ya. Oh, kenongnya ini ya mungkin ya. Ini dan ini ya. Ya, ini bisa diomong sebagai batu kenong juga sebagai batu pelana katanya. Pelana. Kembar. Karena melihat ininya Betul. ya. Melihat Ya. bentukannya ya. Fungsinya sebagai umpak rumah. Rumah Pemangku maksudnya. Ya betul mas. Jadi Iya. iya. Oke. Untuk penguncinya. Semua batu ini atau Ya, hanya ini sudah mohon maaf ini sudah rusak. Bangunannya. Sebetulnya ini penyangga mas. Ini batu penyangga. Ini batu Ini? penyangga. semua ini ya. Ada 6 batu penyangga di sini. Ada Oh, 6 batu gitu. penyangga. Ini yang atas. Tapi sudah pecah. Nah, anunya Sudah pecah. zaman dulu dolmen ini sebagai anu apa? Dolmen Fungsi apa? itu bisa juga sebagai tempat pemujaan, Iya. batu pemujaan, meja batu, juga bisa sebagai kubur. Penanda kubur atau Bukan, kuburnya. untuk kuburnya manusia. Jadi manusia ketika meninggal Ketika meninggal Dikubur. dikubur. terus di atasnya diberi batu. Betul. Oh, oke. Ini penyangga-penyangganya, Mas. Iya. Dan di dalamnya itu ada bekal kuburnya. Ada bekal kuburnya. bekal kubur, Selain orangnya juga ada bekalnya. Selain orangnya ada bekal. Terus ini Pak, apa namanya? Yang saya juga ingin tahu. Ini kawasannya kan sudah bagus seperti ini. Apa sejak kapan ini kawasan jadi seperti ini? Ini yang dibangun oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membangun dinas pariwisata tersebut. Waktu ini dibangun sekitar tahun berapa? 2000-an. 9 tahun 96 itu dipakai. Oh, mulai dipakai. Iya, mulai dipakai. Mulai dikasih Iya, pembatas-pembatas. pembatas. Sebelum itu tidak ada pembatasnya, Pak. Tidak ada Iya. pembatas. Itu ya sudahlah, kondisinya memang waktu itu kurang bagus. Iya. Itu dipelihara Pak Abdurrahim ini kawasan Mulai ini sudah ditata, ya? mulai ditata, dilestarikan sama Pak. Menurut Pak Joko kira-kira potensi apa Pak untuk kawasan ini yang mungkin bisa dilakukan misalnya? Kalau potensi itu sangat besar ya. Tapi itu tergantung dari pemerintah daerah setempat ya. yang mana kalau ini dikelola dengan baik, saya kira sumber keilmuan sejarah, sumber untuk edukasi siswa itu sangat Bagus ya. sangat Jadi dari bagus. tempat edukasi. Ya, Misalnya apa Pak? Dibuat apa atau seperti apa? Gambarannya menurut Pak Joko ya. Bagus. kalau kami sih inginnya pengembangan itu semacam ada galeri. Oh gitu. Ya, ada galeri. Itu sangat bagus karena semua pengunjung itu inginnya itu ada nuansa yang berbeda. Mereka ingin adanya semacam apa mas, keterangan lah yang lebih konkret, Informasi yang lebih lengkap Pak ya. yang lebih konkret. Iya. Itu memungkinkan Pak ya tempat itu ya. sangat memungkinkan. Ini berapa Pak luasan kawasan ini? Kalau luasannya itu seluruhnya itu sudah sekitar 1 hektar. 1 hektar. Ya. Yang untuk tempat mengumpulkan ini Kalau untuk Benda-benda ini berapa? mengumpulkannya ini 900 meter 900. persegi. Berarti masih punya sisa besar Masih Pak ya, ada sisa lokasi yang yang bisa banyak. dikembangkan. Betul, Mas. Oke. Ya Pak Joko. Hmm. Pak, terima kasih atas keterangan penjelasannya. Sami. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di tempat yang lain dengan informasi-informasi yang mungkin berharga bagi warga Jember dan siapapun saja yang menyadari bahwa sejarah adalah bagian penting untuk pembangunan masyarakat. Terima kasih Pak Joko. Sami. Mudah-mudahan jumpa lagi.
Megalitikum merupakan istilah yang mengacu pada suatu kebudayaan, bukan pada pembagian waktu sejarah. Sukmono, penulis buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia, menyebutkan bahwa megalitikum mengacu pada hasil kebudayaan umat manusia yang menghasilkan berbagai benda atau bangunan dari batu besar. Megalitikum yang paling penting hasilnya ini: 1. Menhir, kedua dolmen, ketiga sarkofagus, keempat punden berundan, kelima patung statis maupun dinamis. Tradisi megalitikum di Indonesia meluas hampir di seluruh pelosok Indonesia. Penyebaran megalitikum di Indonesia seperti ada yang di gambaran peta ini. Penyebaran megalitikum di Indonesia menurut Van Hengelden dibagi menjadi 2 tahap, yaitu gelombang pertama megalitikum tua sekitar tahun 2500 sampai 250 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan proto Melayu. Peninggalannya seperti arca statis, menhir, punden berundak. Gelombang kedua, megalitikum muda pada masa perunggu sekitar 1000 sampai 100 tahun sebelum Masehi, di bawah kebudayaan Dongsong atau Detro Melayu. Hasil kebudayaan adalah dolmen, arca dinamis, peti kubur, waruga, sarkofagus. Tradisi megalitikum atau kebudayaan batu besar di pojok timur Jawa berkembang di Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi pada kawasan Lembah Iyang Ijen. Di wilayah Jember, peninggalan megalitikum menyebar di lereng bagian selatan pegunungan Iyang. Pertama, koleksi-koleksi yang ditemukan di Jember sebagian besar berada di tempat penyimpanan benda cagar budaya di dekat kantor Dignas Jember yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Korwil Jember. Kemudian di Pegunungan Argopuro, lereng Pegunungan Argopuro di wilayah Kecamatan Sukorambi ditemukan batu kenong yang dipergunakan sebagai nisan kubur. Di Kecamatan Arjasa ada beberapa situs berisikan peninggalan megalitikum. Situs Klanceng, Kendal, Duplang, Kebun Jurang, dan Alas Utan. Di wilayah Kecamatan Sukowono terdapat di Desa Sukosari, Situs Mojo, Situs Serino. Kemudian di Kecamatan Mayang berada di Desa Seputih, Situs Seputih dan Batu Kangkang. Di wilayah Kecamatan Jelbuk di Desa Suco Parangepok itu ada Situs Pakel. Desa Suko Jember terdapat Situs Suko. Kemudian di wilayah Kecamatan Silo ada di Dusun Kerajaan, Desa Karangharjo berupa batu jeding. Kemudian di Rambibuji terdapat batu gong. Kemudian juga di Kecamatan Sumber Baru ada prasasti Congapan. Dilihat dari penyebaran peninggalan megalitik di Kabupaten Jember membuktikan bahwa ada perkampungan megalitikum yang diperkirakan sudah ada pada gelombang pertama penyebaran megalitikum di Indonesia sekitar 2500 tahun sampai 250 tahun sebelum Masehi, berkembang sampai era klasik pada era Mojopahit. Ya, demikian dia sekelumit penelusuran terkait jejak-jejak dan bukti adanya aktivitas manusia di wilayah Kabupaten Jember pada masa kebudayaan megalitikum. Semoga gambaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kota Jember, kota kita tercinta. Banker Kreatif, channel peradaban.